Dia menjelaskan di sini, jika kalian memotret panggung, tidak usah takut untuk menggunakan ISO yang besar. Seperti kalau dulu mungkin 800 sampai 1600 dan bukaan di 2,8. Tidak usah takut noise. Senoise apapun itu, jika fotonya bagus, tetaplah bagus fotonya. Hai, jumpa lagi di konten saya Nyabu, nyeritain yang ada di buku. Untuk episode 2 kali ini, saya akan menceritakan buku Indonesian Photo yang ditulis oleh Darwis Triadi yang berjudul To Be Different. Buku Indonesian Photo ini menyapa kalian dengan menggoda, memberikan semangat, berbagi inspirasi dari beberapa fotografer yang ada di buku ini. Di antaranya ada Johnny Darmodiharjo, Jimmy Yuwono, Vinky Mirror, Robby Agus, terus Erwin Rewind, Rahadi Ramlan, dan tentunya fotografer yang sudah tidak asing lagi yaitu Darwis Triadi. Oke, untuk cerita pertama saya akan menceritakan mantan seorang Menteri Perdagangan dan Perindustrian serta Kabulog di era Presiden Habibie. Wah, udah lama banget ya ini ya. Jadi Rahadi Ramlan ini berbicara tentang objek foto, dia sangat menyukai memotret sudut-sudut jalan, sudut-sudut tempat gitu ya. Seperti foto tuh dia bilang, saya menyukai foto tidak sepenuhnya objek. Misalkan dia memotret rumah, dia lebih suka memotret sudut-sudutnya ya, seperti pagarnya atau temboknya. Terus di jalan-jalan dia lebih suka memotret sudut-sudut jalannya. Itulah yang dilakukan Rahadi Ramlan. Kemanapun pergi, pasti dia membawa kamera pocket di saku celananya. Yang unik dari Rahadi Ramlan ini, dia beruntung menjadi Ketua Paguyuban Perhimpunan Narapidana Indonesia. Dengan begitu, dia banyak sekali memotret kehidupan di penjara. Saking seringnya dia bolak-balik ke penjara, jadi bukan dia yang meminta napi untuk dipotret oleh dia, tetapi napi yang meminta dia untuk memotret. Ada beberapa napi ya, diantaranya ada seorang pembunuh, pencopet, bahkan ada seorang napi yang pengen tato-tatonya diabadikan oleh Rahadi Ramlan ini. Menarik ya, beruntung sekali jadi Rahadi Ramlan ini bisa memotret banyak kehidupan dan momen-momen di penjara. Karena tidak semua fotografer bisa masuk ke sana. Oke, terus lanjut ke fotografer yang kedua, yaitu seorang fotografer yang dikenal sebagai fotografer mobil, Johnny Darmodiharjo. Padahal dulunya dia dikenal sebagai fotografer wedding. Nah, dari awalnya mungkin jenuh motret wedding terus, pengen nyobain hal baru gitu, tertantang untuk memotret mobil. Akhirnya dia pun terbang ke Jepang untuk mempelajari gimana cara belajar memotret mobil. Setelah belajar, dia akhirnya dipercaya untuk memotret sebuah brand di Jakarta. Nah, dari situlah dia mulai terus menggeluti foto tersebut, mempelajari bagaimana menghasilkan foto yang bagus dari mobil tersebut. Satu hal yang menarik, dia bilang, saya tertantang memotret mobil tuh awalnya tertarik gimana sih ya, flashnya kok gede-gede gitu, lightingnya gede-gede gitu, terus nanti kalau gua motret mobil, wah gua harus punya studio yang gede dong, yang luas buat masukin mobil tersebut. Nah, dari tantangan itulah dia mulai mempelajari yang akhirnya dia dikenal sebagai fotografer mobil. Nah, oke, kita lanjut ke fotografer yang sudah tidak asing lagi, Darwis Triadi. Siapa sih yang belum dengar kalau Darwis Triadi ini sangat suka memotret model wanita. Dia sangat menyukai keindahan seorang wanita. Tapi di buku ini, dia tidak hanya menceritakan memotret seorang wanita. Dia juga menjelaskan bagaimana cara memotret landscape, wildlife, serta image dari seorang karakter artis. Nah, di cover ini, dia menceritakan proses bagaimana memotret Titi Kamal. Oke, langsung aja. Untuk memotret landscape, kita itu sama saja seperti seorang musisi yang sedang membuat komposisi musik. Kita harus merasakan dan menikmatinya. Foto pemandangan itu akan menjadi mystical atau bisa bernyawa kalau kita menyatu dengan alam tersebut. Bagaimana kita bisa menyatu dengan alam tersebut? Tentunya jika kita datang ke tempat tersebut, ada penjaganya. Sebagai seorang fotografer, kita harus mempunyai etika dan tata krama dengan meminta izin terlebih dahulu. Izin terlebih dahulu, kita pun memotretnya akan enak, tenang, nyantai, dan pastinya akan menghasilkan foto-foto yang bagus. Selain daripada landscape, Darwis Triadi pun menceritakan bagaimana proses memotret wildlife. Dia eksplor di taman safari. Dia memotret hewan-hewan seperti monyet,
hewan-hewan liar lainnya. Dia bilang memotret wildlife ini lebih cocok memakai infrared supaya hasil warnanya dramatis dan tidak jauh dari kenyataannya. Nah, lanjut ya ke cerita foto di cover Indonesian Photo ini. Cerita ini Darwis Triadi bilang saat memotret Titik Kamal, dia itu mengalir sederhana begitu saja. Tidak banyak hal yang dimasukkan untuk memotret Titik Kamal ini. Dan Titik Kamal pun mempercayai Darwis Triadi untuk memotret dirinya. Di momen ini, Titik Kamal dikenal pas booming film Mendadak Dangdut ya. Lagunya Yang Jablay itu ya. Jadi image pas Darwis Triadi memotret ini, Titik Kamal dikenal sebagai orang yang friendly, cuek, dan humoris. Jadi inilah hasil yang Darwis Triadi bilang. Ini adalah hasil dari proses. Saya katakan ini sangat simpel. Simple tetapi kaya akan karakter. Di era digital ini, mustahil sekali fotografer tidak menyatukan teknik digital dengan foto asli ya. Seperti Erwin Rewind, Robby Agus yang bilang Erwin Rewind itu tidak suka foto yang benar-benar pure dari kamera atau raw-nya ya. Dia lebih suka mengedit lagi di Photoshop, meretouch lagi di Photoshop, dari mulai white balance-nya dan lain-lainnya. Sama seperti Robby Agus yang menggeluti dunia fashion yang glamour. Kita pernah lihat kan foto-foto yang fashionnya glamour gitu ya, yang tempatnya bisa menjadi kita berfantasi, wah ini di mana sih tempatnya, kok keren banget, wah propertinya mahal, kok pas foto ini ada hewan yang lewat atau gimana. Nah, Robby Agus bilang di dalam dunia fashion yang ingin menghasilkan foto yang glamour, digital imaging itu mutlak, editing itu mutlak harus disatukan biar menciptakan sebuah foto yang glamour. Beberapa cerita dari fotografer di sini sesuai dengan judul ya, to be different. Jadi benar-benar beda-beda karakter. Ya buat orang yang bisa memotret semuanya itu adalah anugerah ya. Tidak semua orang bisa memotret semua genre foto ya. Pasti ada spesialisasinya ya. Nah buat kalian yang ingin serius menjadi seorang fotografer, meskipun sekarang memotret sangat mudah, setiap ponsel mempunyai kamera yang canggih ya, dengan megapiksel yang besar, tapi tentunya kita harus belajar dari para fotografer-fotografer yang piawai. Kita merambah ke alat yang lebih canggih seperti kamera mirrorless, DSLR, dan lainnya pokoknya ya. Untuk itu, menjadi fotografer profesional itu harus belajar secara detail. Bukan hanya memotretnya, tapi kita harus mengumpulkan informasi-informasi dari seorang model yang akan kita foto atau objek yang akan kita foto. Seperti Pinky Miro di sini, dia spesialisasi motret panggung, motret event. Kebayangkan foto-foto panggung kebanyakan temaram ya gitu, lampu-lampunya nggak terlalu terang. Dia menjelaskan di sini, jika kalian memotret panggung, tidak usah takut untuk menggunakan ISO yang besar. Seperti kalau dulu mungkin 800 sampai 1600 dan bukaan di 2,8. Tidak usah takut noise. Senoise apapun itu, jika fotonya bagus tetaplah bagus fotonya. Jadi buku ini tuh benar-benar menjelaskan tentang karakter orang dalam memotret. Genre-genre orang itu berbeda-beda. Satu renungan yang cukup menarik di buku ini, Darwis Triadi bilang, saya banyak belajar hidup dalam fotografi. Bagaimana tidak, fotografi itu genrenya banyak, kategorinya banyak, mulai dari foto candid, street, jurnalis, foto event, portrait, still life, makro, aerial foto. Mungkin di saat kita melihat foto itu ada seorang anak kecil yang lagi tersenyum, seorang anak kecil yang lagi menangis, keadaan sebuah tempat yang terkena bencana. Dari situlah kita akan belajar banyak tentang kehidupan ya. Menimbulkan rasa simpati dan empati bagi fotografer itu tersendiri. Wah, pokoknya menarik sekali. Meskipun ini halamannya tipis ya, 78 halaman lah ini, buku ini. Tapi bergizi. Tapi ada yang membuat saya tertawa juga sih di ujung buku ini. Darwis Triadi menceritakan unek-uneknya, ya curhat sedikit lah, tentang komunitas fotografi di Indonesia. Dia bilang seperti ini, komunitas fotografi di Indonesia itu tidak jauh beda seperti taman kanak-kanak. Mereka itu lebih banyak bersaing daripada berkolaborasi. Mungkin awal pertama mereka belajar dalam fotografi itu, yang mereka pikir adalah kekayaan di dalam materi. Padahal jika kita bisa menikmati terlebih dahulu, materi itu akan datang dengan sendirinya.
Oke, cukup keren buku ini. Menarik sekali buat kalian yang serius ingin menjadi fotografer piawai. Ya, kalian wajib punya buku ini. Oke, segitu cerita buku kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube-nya Iban Fau. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Bakal nyeritain buku apa ya? Oke, see you next time. Bye.